Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita masuk materi pertemuan pertama, yakni bilangan dan himpunan pada mata kuliah Matematika Diskrit. Perkenalkan, nama saya adalah Rahmi Ramadhani. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit untuk semester ini. Nah, pada materi pertama, bilangan dan himpunan, kita akan membahas dua subtema. Yang pertama adalah subtema bilangan, dan yang kedua adalah subtema himpunan. Baiklah, kita lanjut. Untuk subtema pertama yakni bilangan. Bilangan real. Apa itu bilangan real? Bilangan real adalah himpunan bilangan real adalah merupakan gabungan dari himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Nah, himpunan bilangan rasional itu sendiri dapat diartikan sebagai himpunan bilangan yang terbentuk sebagai bentuk pecahan M per N dengan ketentuan bilangan M dan bilangan N-nya adalah bilangan bulat, serta bilangan N-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Himpunan bilangan rasional diberi simbol dengan huruf Q. Nah, jenis-jenis atau himpunan yang termasuk ke dalam bentuk himpunan bilangan rasional adalah himpunan bilangan asli dengan simbol bilangan asli adalah N, di mana anggotanya dimulai dari bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya, dan himpunan bilangan bulat, di mana simbolnya adalah Z, yang dimulai dari bilangan negatif tak berhingga, ya, bilangan 0, dan bilangan positif tak berhingga. Jadi himpunan bilangan bulat, notasinya ada simbolnya adalah Z, di mana anggota himpunannya adalah himpunan bilangan bulat positif tak berhingga, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif tak berhingga. Himpunan bilangan irasional. Apa itu himpunan bilangan irasional? Himpunan bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan bulat. Artinya bilangan irasional itu tidak dapat dibuat ke dalam bentuk bilangan pecahan M per N. Contoh akar 2. Nah, akar 2 ini tidak bisa kita ubah menjadi bentuk M per N. Namun, akar 2 ini dapat diubah dalam bentuk pecahan desimal. Jadi akar 2 itu bernilai sama dia dengan 1,41421356 dan seterusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap bilangan irasional dapat dituliskan sebagai desimal berulang dan sebaliknya. Nah, bilangan irasional juga dapat digunakan sebagai hasil pengukuran panjang ruas garis. Nah, panjang ruas garis seperti apa? Seperti ini. Ya, dengan demikian, bilangan irasional dapat juga diwakili oleh sebuah titik pada garis bilangan. Nah, kalau misalkan pernah melihat bentuk seperti ini waktu materi Pitagoras di SMP, ya. Nah, ini adalah sisi samping, ini adalah sisi depan, dan ini adalah sisi miring atau hipotenusa. Nah, bagaimana cara menentukan hipotenusa kan adalah sisi depan dikuadratkan ditambah sisi depan dikuadratkan ditambah sisi samping dikuadratkan. Hasilnya adalah akar 2. Kenapa? Karena posisi sisi depan adalah 1 dan sisi samping adalah 1. Jadi kalau kita jumlah adalah akar 2. 1 kuadrat tambah 1, akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. 1 tambah 1 sama dengan akar 2. Nah, ini merupakan bisa dikatakan juga sebagai perwakilan dari bilangan irasional. Lanjut. Garis bilangan. Nah, apa yang dikatakan dengan garis bilangan? Setiap bilangan real berkorespondensi atau berhubungan satu dan hanya satu titik pada sebuah garis bilangan. Nah, ini yang dikatakan dengan garis bilangan. Jadi kalau misalkan masih ingat, waktu kita belajar bilangan pertama sekali di sekolah dasar, sebelum kita diperkenalkan penjumlahan pengurangan, kita diajarkan terlebih dahulu tentang garis bilangan. Di situ kita juga diajarkan tentang bilangan positif dan bilangan negatif. Nah,
Sistem bilangan real. Sistem bilangan real merupakan himpunan bilangan real yang dilengkapi dengan sifat-sifat bilangan real. Nah, sifat-sifat bilangan real itu ada 3. Yang pertama, sifat-sifat aljabar. Apa itu sifat-sifat aljabar? 2 buah bilangan real dapat ditambahkan, dikurangkan, dikalikan, dibagi, namun dibagi bukan dengan bilangan 0 ya, untuk memperoleh bilangan real yang baru. Kenapa tidak boleh dibagi dengan bilangan 0? Karena nanti akan memunculkan hasil tak terdefinisi, ya, atau tak berhingga. Nah, jadi kalau 2 buah bilangan real, kita lakukan operasi hitung bilangan real berdasarkan sifat aljabar, maka bisa ditambahkan, dikurangkan, dikalikan, dan dibagikan. Hingga nanti setelah kita lakukan operasi hitung tersebut memunculkan bilangan real yang baru. Contoh misalkan 3 tambah 5, maka akan muncul bilangan 8. 1/2 tambah 3/2, maka akan memunculkan bilangan baru yakni 4/2, dan seterusnya. Selain sifat aljabar, ada juga sifat urutan. Nah, bilangan real A disebut bilangan positif jika A nilainya lebih besar dari 0. Maka dapat kita tulis juga dengan simbol A lebih besar sama dengan 0. Contoh, misalkan 5 adalah bilangan positif. Mengapa? Karena 5 itu lebih besar dari 0. Nah, dengan menggunakan sifat urutan ini kita bisa mengetahui bahwa ada namanya bilangan positif dan ada namanya bilangan negatif. Nah, bilangan real A lebih kecil dari bilangan real B, maka bisa kita tuliskan menjadi B itu kurang A. Itu menghasilkan nilai positif. Contoh, 2 itu lebih kecil dari 5. Jadi kalau misalkan kita gunakan sifat urutan, maka 5 kurang 2 akan memunculkan bilangan positif, yakni 3. Mengapa 3 dikatakan bilangan positif? Kembali lagi ke sifat yang pertama, karena 3 merupakan bilangan yang lebih besar dari bilangan 0. Nah, sifat urutan lainnya dapat dilihat sebagai berikut. Kalau misalkan bilangan A-nya lebih kecil daripada bilangan B, maka bisa kita buat kesamaan operasi hitungnya A tambah C itu lebih kecil dari B tambah C. Bisa dibuktikan dengan cara mensubstitusikan nilai angka atau bilangan realnya ya. Jika bilangan A-nya lebih kecil dari B, maka akan menghasilkan nilai yang sama apabila kita menggunakan perhitungan bilangan real A kurang C lebih kecil dari B kurang C. Jika bilangan A lebih kecil dari B dan jika bilangan C lebih besar dari 0, maka jika kita menggunakan operasi perkalian pada bilangan real, maka A kali C itu akan bernilai lebih kecil daripada B kali C. Sebaliknya, jika A lebih kecil dari B, namun bilangan C-nya juga lebih kecil dari 0, maka jika kita melakukan operasi perkalian terhadap ketiga bilangan tersebut, A kali C itu akan menghasilkan nilai yang lebih besar daripada B kali C. Namun jika bilangan A dan B bertanda sama, maka A lebih kecil B, maka dia 1/B lebih kecil sama dengan 1/A. Nah, sifat-sifat kelengkapan, ini adalah sifat ketiga, menyatakan bahwa terdapat cukup banyak bilangan-bilangan real untuk mengisi garis bilangan secara lengkap sehingga tidak ada setitik pun celah di antaranya. Nah, berikut adalah interval bilangan real. Nah, tadi kan sudah saya berikan satu contoh garis bilangan ya. Nah, dari garis bilangan tersebut kita bisa menentukan interval bilangan real yang memenuhi garis bilangan tersebut. Suatu himpunan bagian dari garis bilangan real yang mengandung paling sedikit 2 buah bilangan real yang berbeda dan semua bilangan real yang terletak di antara keduanya. Nah, itu ada beberapa jenis. Yang pertama, yang dengan syarat semua bilangan itu merupakan bilangan real ya. R besar ini merupakan notasi atau simbol dari bilangan real. Nah, jika misalkan kita punya himpunan notasinya seperti ini, ya ini cara bacanya adalah X di mana nilai X itu lebih kecil sama dengan B, namun X juga lebih besar sama dengan A.
Nah, sekali lagi, X di mana X itu lebih kecil sama dengan B, dan X itu lebih besar sama dengan A. Berarti X itu di antara A dan B. Namun ada tanda sama dengan di sini. Artinya, kalau kita jabarkan anggotanya, maka bilangan A ikut masuk ke dalam anggotanya, bilangan B ikut masuk ke dalam anggotanya. Ya, maka nanti bentuk dari anggota notasi himpunannya seperti ini. Ya, tanda kurung ini menyatakan bahwa dia merupakan interval tertutup. Artinya, bilangan A dan bilangan B masuk dalam satu anggota himpunan tersebut. Dan yang kedua, jika bentuknya seperti ini. Nah, ada yang berbeda ya. Yang tadi kan dua-duanya pakai tanda kurung siku-siku. Kalau yang ini tanda kurung siku-siku dan tanda kurung biasa. Seperti ini. Maka cara bacanya X di mana nilai X itu lebih kecil dari B dan nilai X itu lebih besar sama dengan A. Artinya, anggota himpunan tersebut berada di antara A dan bilangan sebelum dari B. Maka bilangan B ini tidak masuk dalam anggota himpunan. Itu dikatakan sebagai interval setengah tertutup atau terbuka. Nah, jika kemungkinannya terbalik, yang di sebelah bilangan A ini adalah menggunakan kurung biasa, sedangkan B itu menggunakan kurung tanda kurung siku-siku. Maka X di mana X itu lebih kecil sama dengan B dan X itu lebih besar dari A. Ini kebalikan dari yang tadi. Nah, kalau yang ini, bilangan B itu masuk dalam anggota himpunan, sedangkan bilangan A tidak masuk dalam anggota himpunan. Dikatakan sebagai interval setengah terbuka atau tertutup. Nah, yang terakhir adalah jenis apabila bilangan A dan bilangan B tidak masuk dalam anggota himpunan. Artinya, misalkan ini ya dibaca X di mana X itu lebih kecil dari B, namun X itu juga lebih besar dari A. Artinya, anggota himpunan yang berada pada interval X ini adalah bilangan yang lebih besar dari A, namun bilangan A-nya tidak ikut masuk, dan bilangan yang lebih kecil dari B, tapi bilangan B-nya tidak masuk. Itu dikatakan sebagai interval terbuka. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di subtema himpunan akan kita lihat lebih jelas lagi perbedaannya. Nah, bagaimana bentuk garis bilangannya? Nah, di sini bisa kita lihat kalau dia interval tertutup, nanti bulatannya penuh seperti ini. Menandakan bahwa kedua bilangan ini, baik A dan B, masuk ke dalam anggota himpunan. Ya, masuk ke dalam interval bilangan real yang kita maksud. Nah, kalau misalkan dia hanya ada satu bilangan, misalkan A lebih besar sama dengan X, misalkan A lebih kecil sama dengan X, misalkan A lebih kecil dari 10, maka dia tetap tertutup, lebih kecil sama dengan, ya. Artinya, bilangan 10-nya juga ikut masuk. Berarti, lebih kecil dari 10 berarti dari 1 sampai 10. Kalau misalkan dia tidak, dari 1 sampai 10. Namun, hal yang sama juga terjadi seperti ini. Ya, ini salah notasi ya. Ini harusnya lebih besar sama dengan, ini harusnya lebih kecil sama dengan. Baik. Selanjutnya kalau misalkan di interval terbuka, nanti dia di sini bulatannya bulatan kosong atau bulatannya itu tidak penuh ya, seperti ini. Artinya adalah bilangan A dan bilangan B-nya tidak masuk ke dalam anggota himpunan. Berarti bilangan yang lebih besar dari A dan bilangan yang lebih kecil dari B, satu titik saja itu yang masuk ke dalam interval anggota himpunan. Nah, kalau yang ini berarti hanya si B saja yang masuk, si B masuk ke dalam interval anggota himpunan karena dia bilang intervalnya bulatannya penuh ya. Sedangkan di sini A bulatannya kosong, maka A-nya tidak masuk ke dalam interval anggota himpunan dan sebaliknya sama dengan seperti ini. Baik, kita lanjut. Nah, masuk subtema kedua yakni himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Jelas maksud di sini adalah benda atau objeknya jelas, spesifik, mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan. Dan dia ada batasannya. Jadi kalau misalkan dia tidak memiliki batasan tertentu, maka dia tidak bisa dikatakan suatu himpunan. Karena kita tidak bisa jelas dan spesifik menjelaskan anggota-anggotanya. Nah, berikut contohnya. Apakah kalimat di bawah ini merupakan himpunan? Contoh, kumpulan hewan herbivora berkaki 4.
kumpulan hewan herbivora berkaki 4. Nah, apakah ini himpunan? Perhatikan, benda atau objeknya adalah hewan herbivora. Spesifikasinya apa berkaki 4? Berarti kita bisa jelaskan siapa saja itu. Sapi, kerbau, dan seterusnya. Maka ini merupakan himpunan. Kenapa? Karena kita bisa menjelaskan anggotanya dari spesifikasinya, yakni dia berkaki 4. Nah, berikutnya, kumpulan buku-buku. Nah, apakah ini merupakan kumpulan objek atau benda? Yes. Tapi, apakah dia jelas mendefinisikan buku-bukunya? Nggak jelas ini buku apa yang dimaksud. Apakah buku fiksi? Apakah buku non-fiksi? Apakah buku cerita? Buku bergambar? Kita nggak tahu. Nah, karena kita tidak bisa mendefinisikan secara jelas, maka ini bukan merupakan himpunan. Hanya sekedar kumpulan saja, tapi bukan merupakan himpunan. Sedangkan yang ketiga, kumpulan mahasiswa program studi sistem informasi kelas pagi semester 3. Nah, ini lebih spesifik lagi. Kenapa? Karena satu objeknya adalah mahasiswa. Mahasiswa apa? Spesifikasinya sistem informasi. Sistem informasinya itu masih luas lagi, kita lebih spesifikasi lagi kelas pagi, lebih spesifik lagi semester 3. Maka dengan penjelasan yang lebih spesifik ini kita bisa menjelaskan dan membuat atau mendaftarkan anggota-anggotanya. Maka dikatakan kalimat yang nomor 3 ini merupakan kalimat himpunan. Nah, berikutnya bagaimana menyatakan lokasi pembentuk himpunan dan anggota himpunan. Nah, misalkan ada suatu kalimat matematika seperti ini. B adalah bilangan asli yang lebih dari 3 dan kurang atau sama dengan 15. Nah, bagaimana kita membuatnya menjadi notasi pembentuk himpunan dan seperti apa anggota himpunannya? Nah, bilangan asli yang lebih dari 3. Tadi kan di awal sudah saya jelaskan bahwa bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Maka bilangan asli yang lebih dari 3 dan kurang atau sama dengan 15. Artinya berarti bilangan yang dimaksud adalah di antara 3 dan 15. Maka kita buat notasi pembentuk himpunannya seperti ini. X berada di tengah-tengah, lalu ada bilangan 3 dan bilangan 15. Lalu bagaimana tanda ketidaksamaannya? Nah, tanda ketidaksamaannya perhatikan. Di sini kurang atau sama dengan. Kurang atau sama dengan, dan di sini lebih dari. Namun, karena posisinya seperti ini, maka dia dibentuk seperti ini. Ya, ini bukan bacanya lebih kurang. Tapi kalau kita baca dibalik ya, X lebih besar dari 3. Jadi bentuk ini itu sama dengan X lebih besar 3. Gitu. Nah, X elemen dari A. Kenapa? Karena, ini mohon maaf ya, ini salah ketik nih harusnya A. X bilangan dari A. Karena di sini sudah dijelaskan dia merupakan himpunan dari bilangan B. Ini harusnya B ya. Maka anggota himpunan B itu apa-apa saja. Nah, di sini kita harus perhatikan kalimat bilangan asli yang lebih dari 3. Artinya di sini 3-nya nggak ikut. Ya, berarti ini merupakan interval setengah terbuka atau setengah tertutup. Artinya kalau misalkan kita bikin dia dalam bentuk garis bilangan, maka nanti di bagian sini, di titik 3 itu adalah bulatannya tidak penuh. Sedangkan di titik 15 bulatannya penuh. Artinya kalau dia bulatannya tidak penuh, maka bilangan 3 tidak masuk dalam interval anggota himpunan. Berarti interval anggota himpunan lebih dari 3. Berarti mulai dari 4, 5, 6, dan seterusnya. Namun karena bilangan 15 ini ada tanda sama dengan di sini yang menyatakan bahwa dia merupakan titik yang memiliki selang yang penuh ya. Titiknya nanti sini bulatannya penuh, maka bilangan 15-nya juga ikut serta di dalam anggota himpunan. Contoh kedua, C adalah bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan minus 5 tetapi kurang dari 10. Artinya bilangannya di antara minus 5 dan 10. Maka nanti notasinya akan seperti ini. Nah, apa perbedaannya dengan yang tadi? Kalau yang tadi, yang bulatan penuh itu berada di 15. Kalau di sini yang bulatan penuh berada di minus 5. Tapi bulatan tidak penuh berada di 10. Artinya anggotanya itu nanti dimulai dari minus 5. Tapi tidak sampai dengan 10. Berarti kalau kita daftarkan anggotanya minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, dan seterusnya. Nah, ini kembali lagi saya salah ketik, harusnya ini C ya. Karena C adalah bilangan bulat. Jadi dia mendefinisikan bahwa X itu adalah anggota dari himpunan C. Nah,
Yang terakhir, D adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, ini lebih mudah lagi, kita tinggal buat notasi himpunannya seperti ini. X lebih kecil dari 20, di mana X elemen dari himpunan D. Kalau sudah lebih kecil dari 20, berarti dia nanti di sini selangnya atau bulatannya tidak penuh. Maka dia tidak sampai pada angka ke-20. Jelas, kenapa? Karena ganjil memang karena bilangan 20 bukan merupakan bilangan ganjil. Jadi ini sebenarnya pernyataannya agak menjebak ya. Kita perhatikan kalau tadi tulisan di sini adalah kalimatnya bilangan genap mungkin ya, tapi karena di sini katanya bilangan ganjil, sudah pasti dia tidak sampai dengan 20. Baik. Nah, keanggotaan himpunan tadi kan sebelumnya kita sudah perhatikan di sini ada simbol-simbol EE ya. Arti E itu adalah elemen dari himpunan. Arti elemen itu adalah anggota dari himpunan. Jadi, kalau kita ingin menjabarkan anggota himpunan, maka kita bisa gunakan simbol atau notasi E. Tapi kalau misalkan dia bukan anggota himpunan, maka elemennya diberikan garis seperti ini. Sedangkan untuk menyatakan banyaknya anggota himpunan, maka kita bisa menggunakan N dalam kurung simbol dari himpunan tersebut. Kalau misalkan banyaknya anggota himpunan A, maka NA. Banyaknya anggota himpunan Z, maka NZ, dan seterusnya. Diketahui himpunan A 2, 4, 6, 8, 10, maka sudah pasti 2 merupakan elemen dari A. Tapi 3 kan tidak ada di sini ya, tidak ada di dalam anggota himpunan A, maka 3 bukan merupakan elemen dari bilangan A. Jadi notasinya seperti ini. Kalau ditanya, berapa banyak jumlah anggota himpunan A? Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, jumlah anggotanya ada 5. Nah, ini jenis-jenis himpunan. Ada himpunan kosong, himpunan lepas, tidak saling lepas, semesta, bagian, himpunan sama, himpunan ekuivalen, irisan dua himpunan atau intersection, gabungan dua himpunan atau union. Nah, ini saya jadikan tugas untuk kalian. Tugasnya itu menjabarkan definisi masing-masing jenis dan berikan satu contoh untuk masing-masing jenis. Satu contoh saja untuk masing-masing jenis. Seperti apa itu himpunan kosong, himpunan lepas, dan seterusnya. Dikerjakan sebagai tugas. Lanjut, diagram Venn. Nah, himpunan tidak lepas dari diagram Venn. Bagaimana cara menggambar diagram Venn? Yang pertama, daftarlah setiap anggota dari masing-masing himpunan. Artinya kalau misalkan himpunan tersebut masih dalam bentuk notasi himpunan, notasi pembentuk himpunan, maka kalian wajib mendaftarkan atau menjabarkan anggota dari masing-masing himpunan tersebut. Lalu kalian tentukan mana anggota himpunan yang dimiliki secara bersama-sama. Artinya di himpunan A dia ada, di himpunan B dia ada. Lalu letakkan anggota himpunan yang tadi dimiliki bersama di bagian tengah. Buatlah lingkaran sebanyak himpunan yang ada melingkupi anggota bersama tadi. Lingkaran ini buat tadi, kita berikan tanda nama-nama himpunannya. Selanjutnya, kalian lengkapilah anggota himpunan yang tertulis di dalam lingkaran sesuai dengan daftar anggota yang sudah kalian jabarkan tadi. Lalu, buatlah segi 4 yang memuat lingkaran-lingkaran tersebut, di mana segi 4 ini menyatakan himpunan semestanya. Serta lengkapilah anggota apabila ada anggota yang belum ada pada kedua himpunan. Contoh. Nah, di sini diketahui himpunan-himpunan sebagai berikut. S 0, 1, sampai 14. Himpunan A itu merupakan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan B 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan C 3, 6, 9, 12. Nah, gambarlah diagram Venn yang menyatakan himpunan-himpunan di atas. Yang pertama, kita gambarkan himpunan C dulu. Himpunan C berarti ada 3, 6, 9, 12. Ada bilangan 6. Ada bilangan 9, 12, dan 3. Ini adalah himpunan C. Selanjutnya, himpunan A. Himpunan A tadi berisi bilangan 1, 2, 5, 4, 2. Tapi 3 dan 6-nya kan ada, Bu. Ya, tadi kan sudah dijabarkan dari si himpunan C. Maka dia berada di tengah-tengah. Kenapa? Karena di himpunan A dia ada 3 dan 6, di himpunan C juga dia ada 3 dan 6. Dan yang terakhir, himpunan B. Nah, di himpunan B kita punya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, 2, 4-nya sudah dijabarkan dari himpunan A tadi, sedangkan 6-nya sudah dijabarkan dari himpunan C tadi. Sisanya apa? Sisanya adalah 8 dan
10. Oke, nah sisa bilangan yang tidak ada di dalam sini kita letakkan di luar dari 3 buah lingkaran himpunan ini, yakni bilangan 0, 7, 13, 11, dan 14. Lalu kita lengkapi dengan segi 4 yang menandakan dia merupakan himpunan semesta. Nah, dari sini kita bisa jabarkan bahwa bilangan 6 ini adalah bilangan yang dimiliki oleh, perhatikan, di sini ada lingkaran kuning, merah, dan hitam. Artinya 6 ini dimiliki oleh ketiga himpunan ini. Sedangkan bilangan 3, perhatikan bilangan 3, dia hanya ada di antara bilangan garis kuning dan garis merah. Artinya bilangan 3 ini merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan C. Anggota bersama dari himpunan A dan himpunan C. Begitu pula dengan bilangan 2 dan 4, hanya berada di antara garis kuning ya dan garis hitam ya, antara garis kuning dan garis hitam. Ya, garis merah dia nggak masuk ke sini ya. Berarti dia merupakan anggota bersama yang dimiliki oleh himpunan A dan himpunan B. Sedangkan yang di luar sini 0, 7, 13, 11, 14 ini merupakan anggota semesta. Artinya dia masuk ke dalam semesta tapi tidak dimiliki oleh ketiga himpunan tersebut, A, B, C. Oke. Nah, ini contoh cerita ya. Dari 32 siswa, terdapat 21 orang siswa gemar melukis, 16 orang siswa gemar menari, dan 10 orang gemar keduanya. Keduanya di sini maksudnya adalah suka melukis dan suka menari. Yang dipertanyakan adalah, ada berapa orang siswa yang hanya gemar melukis? Hanya gemar melukis. Berarti dia tidak suka menari, dia hanya suka melukis. Ada berapa orang siswa yang hanya gemar menari? Berarti dia hanya suka menari, nggak suka melukis. Ada berapa orang siswa yang tidak gemar keduanya? Nah, di sini bukan berarti, dalam soal sudah ada 21 orang gemar melukis, maka jawaban A adalah 21. Bukan. Kenapa? Karena di 21 orang ini, mungkin saja masuk di dalamnya adalah orang yang suka keduanya. Siapa tahu, dia di dalam sini sudah ada daftar siswa yang juga suka menari. Begitu pula dengan 16 orang ini, tidak berarti 16 ini merupakan yang hanya suka menari. Bisa jadi dia masuk dalam kategori siswa yang juga suka melukis dari 16 ini. Jadi kita jabarkan. Yang pertama yang kita ketahui pastinya adalah jumlah seluruh siswa. Nah, tadi di sini kita dapati informasi ada jumlah seluruh siswa adalah 32. Maka notasi dari jumlah seluruh siswa, NS itu sama dengan 32. Lalu kita misalkan bilangan A adalah himpunan yang menyatakan siswa gemar melukis. Dan notasi B merupakan notasi untuk menyatakan himpunan siswa yang gemar menari. Lalu dinyatakan juga tadi yang gemar keduanya. Nah, gemar keduanya itu notasinya pakai intersection atau irisan. Maka di sini kita buat simbolnya N, A, irisan dari B. Dari soal tadi kita dapati informasi jumlahnya ada sebanyak 10 orang. Nah, sehingga kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn akan seperti ini. Ya, kita buat segi 4 semestanya, lalu lingkaran pertama adalah himpunan A. Nah, kenapa 11, Bu? Nah, kita akan lihat nanti ya. Lalu himpunan B, kenapa 6, Bu? Oke, nanti kita perhatikan selanjutnya. Lalu di tengah-tengah ada 10. Nah, mengapa dia bisa di sini 11 dan 10? Nah, tadi kan di dalam soal kita diketahui bahwa himpunan A yang suka melukis ada 21 orang. Yang suka keduanya 10. Artinya, di 10 orang ini ada yang dia suka melukis. Ya, yang di 21 orang ini ada yang dia suka menari. Ya, artinya suka keduanya. Jadi kita harus pisahkan itu yang hanya suka melukis dan yang suka keduanya. Jadi cara memisahkannya adalah si 21 tadi dikurangi dengan yang suka keduanya. Maka yang hanya suka melukis saja hanya 11 orang. Begitu pula dengan yang hanya suka menari.
Nah, tadi kan dijabarkan yang suka menari ada 16 orang. Tapi 16 ini kan ada di dalamnya itu yang juga suka melukis. Maka kita harus pisahkan itu dengan cara mengurangkannya dengan intersection-nya, yakni si 10. Maka 16 dikurang 10 sama dengan 6. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa jumlah siswa yang tidak suka keduanya, Bu? Nah, jumlah siswa yang tidak suka keduanya ada 5. Kenapa bisa 5? Cara mencarinya adalah jumlah seluruh siswa dikurang jumlah siswa yang hanya suka melukis, jumlah siswa yang hanya suka menari, dan jumlah siswa yang suka keduanya. Ya, jadi si 5 ini merupakan anggota yang tidak suka keduanya, atau bisa juga kita buat simbolnya si komplement, NA gabungan B komplement. 32 dikurang 11 tambah 6 tambah 10 hasilnya sama dengan 5. Maka dapat kita simpulkan bahwa ada 11 siswa yang hanya gemar melukis, ada 6 siswa yang hanya gemar menari, dan ada 5 siswa yang tidak gemar keduanya. Itu saja materi kita hari ini. Saya simpulkan bahwa materi hari ini adalah materi bilangan dan himpunan. Tadi kita sudah jabarkan bilangan rasional dan bilangan irasional, serta kita juga sudah jabarkan bagaimana terkait himpunan, menentukan notasi himpunan, anggota himpunan, serta menjabarkan jenis-jenis dari himpunan dan menyelesaikan permasalahan soal cerita mengenai himpunan menggunakan diagram Venn. Sampai jumpa di materi berikutnya. Silakan dipelajari lebih lanjut dan jangan lupa untuk diselesaikan tugasnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.